Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering kita sebut dengan RPP. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang definisi dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, jadi kegiatan proses belajar mengajar harus menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP agar proses belajar mengajar memenuhi syarat dalam mengajar. Nah, kata rencana pelaksanaan pembelajaran itu terdiri dari tiga kata. Kata yang pertama itu rencana, kata yang kedua itu pelaksanaan, dan kata yang ketiga itu ada pembelajaran. Nah, pertama itu ada kata rencana atau planning. Jadi, kata rencana itu mengacu pada proses perencanaan atau persiapan pelajaran, proyek, ataupun kegiatan. Selanjutnya, kata yang kedua yaitu pelaksanaan atau implementation. Nah, pelaksanaan itu adalah proses menjalankan atau mengimplementasikan suatu rencana atau strategi. Nah, kemudian kata yang ketiga yaitu pembelajaran atau learning. Jadi, pembelajaran itu adalah proses belajar atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Nah, kemudian menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, RPP ini merupakan rencana yang menguraikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, RPP juga menjadi pedoman bagi guru untuk menyelenggarakan dan juga mengelola proses pembelajaran secara efektif. Adapun pengertian RPP menurut Ekosasi adalah rencana pembelajaran yang pengembangannya mengacu pada suatu KD tertentu di dalam kurikulum ataupun silabus. Selanjutnya, menurut Hermawan, RPP ini merupakan kegiatan merumuskan tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, kemudian materi atau bahan apa yang ingin disampaikan, kemudian bagaimana cara menyampaikan, serta media atau alat apa yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran tersebut. Nah, desain pembelajaran merupakan upaya untuk mendesain proses pembelajaran agar menjadi sebuah kegiatan yang efektif, efisien, dan juga menarik, dimulai dari kegiatan analisis untuk menggambarkan masalah pembelajaran, kemudian menentukan alternatif solusi untuk mengatasinya. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Jadi, berdasarkan definisi-definisi dari para tokoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya RPP ini adalah suatu rencana yang menguraikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian, RPP ini merupakan rencana terperinci yang memandu guru dalam mengatur dan juga mengelola proses pembelajaran secara efektif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, jadi tujuan utama RPP adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif, efisien, dan mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Berikut ini adalah beberapa tujuan khusus dari RPP. Yang pertama itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi RPP ini bertujuan untuk membantu guru mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan bagi siswa. Nah, RPP ini menguraikan hasil pembelajaran spesifik yang diharapkan dicapai siswa di akhir pelajaran. Kemudian yang kedua, untuk membimbing proses pembelajaran. Nah, RPP berfungsi sebagai panduan bagi guru untuk mengatur dan juga mengelola proses pembelajaran. Jadi, RPP ini menguraikan kegiatan pembelajaran, materi, dan juga penilaian yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kinerja guru. Jadi, RPP ini membantu guru meningkatkan kinerjanya dengan menyediakan rencana tindakan yang jelas untuk pelajaran. Jadi, RPP ini memungkinkan guru mempersiapkan dan juga menyampaikan pelajaran dengan lebih efektif. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Jadi, RPP bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran siswa dengan menyediakan lingkungan belajar yang terstruktur dan juga terorganisasi. RPP membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang perlu mereka capai.
Kemudian yang kelima, untuk memudahkan penilaian dan evaluasi. RPP menguraikan penilaian dan juga evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Jadi RPP membantu guru mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan dukungan tambahan bagi siswa. Selanjutnya yang keenam yaitu yang terakhir untuk meningkatkan akuntabilitas. Jadi RPP ini mendorong akuntabilitas di antara guru dengan menyediakan rencana tindakan yang jelas untuk pelajaran. Jadi RPP membantu guru untuk bertanggung jawab atas hasil belajar siswanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat dan tahapan penyusunan RPP. Pembelajaran di sekolah adalah cara sekolah agar mencapai kompetensi siswa. Manfaat RPP adalah sebagai pedoman atau acuan bagi pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih sistematis, terarah, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. RPP memberikan kejelasan terhadap kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. RPP yang baik memudahkan pelaksanaan pembelajaran, meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, dan apa yang dibutuhkan oleh siswa bisa terpenuhi. Dengan mengetahui kebutuhan tersebut, maka akan terhindar dari kegiatan yang berulang-ulang dan ketidakjelasan dalam proses pembelajaran. Adapun menurut Harjanto, manfaat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu satu, dapat memberi landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator materi yang diajarkan. Dua, memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek. Yang ketiga, karena disusun dengan menggunakan pendekatan sistem, maka dapat memberi pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. Dapat disimpulkan bahwa manfaat adanya RPP ini berdampak positif sehingga apa yang telah direncanakan serta materi yang sudah disusun oleh guru dapat berjalan dengan baik, sehingga memudahkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi seorang pendidik membuat RPP sebelum melaksanakan pembelajaran di sekolah. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan juga perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Seorang guru harus memperhatikan langkah-langkah penyusunan RPP. Dalam RPP, kurikulum 2013 dibagi menjadi 3 langkah besar, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sebelum menyusun RPP, ada beberapa hal yang harus diketahui, di antaranya adalah RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Untuk dapat menyusun RPP yang baik dan benar, selain memperhatikan prinsip pengembangan dan penyusunan, para guru juga harus mengikuti langkah-langkah dalam menyusun RPP, khususnya pada kurikulum 2013. Menurut Permendikbud nomor 81 tahun 2013, ada beberapa langkah yang harus diikuti dalam penyusunan RPP, antara lain sebagai berikut. 1. Guru mencantumkan identitas yang terdiri atas nama sekolah, mata pelajaran atau tema atau subtema, kelas, semester, alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Yang kedua, menentukan kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi yang dikutip dari silabus. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata-kata operasional. Yang keempat, mencantumkan materi ajar yang ditulis dalam bentuk uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, memilih metode pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi dan juga kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap kompetensi yang hendak dicapai yang tergambar jelas pada indikator pencapaian kompetensi.
Yang keenam, langkah pembelajaran. Ini memuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Yang ketujuh, mencantumkan sumber dan juga media belajar yang digunakan. Yang kedelapan, pemilihan sumber belajar mengacu pada rumusan yang ada pada silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media cetak, dan elektronik, dan narasumber serta alat dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dikatakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referensi, dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, menentukan penilaian yang meliputi penilaian proses dan hasil belajar yang terdiri dari teknik, bentuk, instrumen, yaitu instrumen penilaian seperti tes dan non-tes, kemudian kunci jawaban dan pedoman penskoran serta tugas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip RPP. Jadi, prinsip-prinsip RPP di sini yaitu ada 4. Yang pertama itu relevansi, yang kedua efektivitas, yang ketiga akuntabilitas, dan yang terakhir yaitu fleksibilitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi secara jelasnya, kurikulum 2013 capaian pembelajarannya berfokus pada rumusan kompetensi yang detail dan terpisah-pisah. Sedangkan kurikulum Merdeka capaian pembelajarannya berfokus pada kompetensi dan materi yang esensial. Kemudian perbedaan yang kedua, kurikulum 2013 ini penerapan jam pelajaran diatur per minggu, sedangkan kurikulum Merdeka penerapan jam pelajaran diatur per tahun. Kemudian perbedaan yang ketiga, kurikulum 2013 ini target pencapaian kompetensi ditargetkan per tahun, sedangkan kurikulum Merdeka target pencapaian kompetensi ditargetkan per fase, yaitu 2-3 tahun. Selanjutnya perbedaan yang keempat yaitu di kurikulum 2013 alokasi waktu diatur secara rutin setiap minggu dalam satu semester, sedangkan kurikulum Merdeka alokasi waktu diatur secara fleksibel untuk mencapai pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian perbedaan yang kelima yaitu menggunakan pendekatan tematik, itu di kurikulum 2013. Sedangkan kurikulum Merdeka yaitu menggunakan pendekatan Project Based Learning atau PJBL dengan mata pelajaran yang terintegrasi serta profil belajar Pancasila. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.